Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Herlan Firmansyah, guru ekonomi di MAN 1 Cianjur, bisa berbagi lagi pada video kali ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan. Kalau di pelajaran ekonomi SMA atau MA ini ada di bab 1 ya, bab 1 kelas 11 KD 3.1. Ini materi terakhir di KD 3.1. Nah, teman-teman sekalian, apa yang membedakan negara maju dan negara berkembang? Nah, untuk mengawali ini saya ingin mengajukan pertanyaan, apa kira-kira bedanya negara maju dan negara berkembang? Berdasarkan data yang ada di layar monitor, salah satu pembeda negara maju, negara berkembang, negara terbelakang, ya, itu adalah capaian atau angka IPC-nya, ya, income per kapitanya. Contoh, ini saya contohkan, ini data Desember 2019 ya. Jadi ini IPC atau income per kapita atau pendapatan per kapita 2019. Kita contoh, ada 5 negara. Indonesia itu income per kapitanya 4.491 US dollar. Ya. Kemudian Singapura 58.000, terbesar di Asia Tenggara ya, Singapura. Malaysia 12.000, 3 kali lipat dari Indonesia. Amerika Serikat 55.000, masih di bawah Singapura karena jumlah penduduknya kan Singapura itu lebih sedikit. Inggris 43. Ya, kalau di Eropa paling tinggi itu Swiss ya. Income per kapitanya. Kalau di Asia Tenggara paling tinggi ya Singapura. Angka ini disebut dengan income per kapita. Ya. Income per kapita ini menjadi salah satu pembeda atau yang membedakan mana yang termasuk negara maju, mana yang termasuk negara berkembang, atau mana yang termasuk negara tertinggal, negara miskin. Nah, kita hari ini akan perdalam tentang konsep ini, income per kapita. Bagaimana cara menghitungnya dan apa maknanya. Nah, apa itu IPC? Apa itu IPC? Ini gambarnya pakai masker ya. Jadi sebelum masuk ke situ saya ingatkan, kita jaga perilaku hidup bersih dan sehat atau pola hidup bersih dan sehat. Di antaranya adalah keluar rumah, jadikan gaya hidup menggunakan masker. Jadi menggunakan masker itu jadikan sebagai gaya hidup. Agar apa? Agar kita bisa mencegah diri ya, mencegah diri kita terpapar virus atau tidak menjadi penyebab bagi orang lain, karena kita sendiri menjadi pembawa virus bagi orang lain. Ada kaidah la udharara wala dirara. Jadi kita jangan menjadi penyebab bagi diri sendiri, kemudaratan bagi diri sendiri, dan juga jangan menjadi penyebab kemudaratan bagi orang lain. Di antara ikhtiarnya adalah menggunakan masker ya, jadikan sebagai gaya hidup. Nah, masuk lagi ke materi. Apa itu IPC? IPC itu adalah income per kapita ya, atau bahasa Indonesianya pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama penduduk tertentu. Jadi rata-rata pendapatan penduduk suatu negara, suatu wilayah selama 1 tahun itu berapa? Nah, rata-rata tersebut dalam konsep ekonomi disebut dengan pendapatan per kapita. Jadi pendapatan rata-rata penduduk suatu negara ya, selama penduduk tertentu, biasanya 1 tahun dihitungnya. Pendapatan per kapita dan pembangunan ekonomi. Kenapa dihitung pendapatan per kapita? Apa maknanya? Gini, pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur, sebagai gambaran ya, kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara.
semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut. Jadi apakah negara X itu makmur, apakah negara Y itu tidak makmur, maka kita bisa melihat dengan angka pendapatan per kapitanya. Kalau pendapatan per kapitanya tinggi, berarti negara itu makmur. Kalau pendapatan per kapitanya rendah, berarti belum makmur atau tidak makmur. Contoh misalnya ini, tadi data yang tadi, ini ada 5 negara, mana yang paling besar? Yang paling besar adalah Singapura, yang paling kecil adalah Indonesia. Berarti dari 5 negara ini, mana yang paling makmur? Tentu adalah Singapura. Kenapa? Karena angka pendapatan per kapitanya paling tinggi. Siapa yang paling makmur kedua? Amerika, di data ini ya, data ini. Amerika. Siapa yang paling makmur ketiga? Adalah Inggris. Siapa yang paling makmur berikutnya? Malaysia, kemudian Indonesia. Kalau dari data ini ya, kemakmuran terendahnya Indonesia. Dari data ini, Maret 2019 ya. Jadi kembali ke slide yang tadi, pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur, semakin sejahtera negara tersebut. Bagaimana cara menghitung pendapatan per kapita? Nah, di video sebelumnya atau di materi sebelumnya saya sudah belajar, saya sudah menyajikan, kita mengkaji bersama apa yang disebut dengan konsep pendapatan nasional. Jadi pendapatan per kapita itu relevansinya dengan pendapatan nasional. Rumusnya gini, IPC sama dengan JNP. Ingat JNP apa? Gross National Product. Gross National Product. Pendapatan nasional yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara selama 1 tahun. Warga negara nasional, ya. Warga negara di dalam negeri, luar negeri punya menghasilkan produk, menghasilkan pendapatan, diakumulasikan selama 1 tahun disebut dengan pendapatan nasional. Dalam hal ini adalah JNP, Gross National Product, pendapatan nasional dengan pendekatan kewarganegaraan. Ya. JNP dibagi dengan jumlah penduduk. JNP dibagi dengan jumlah penduduk. Ya. Ada jumlah penduduknya, jadi muncul rata-rata per orangnya berapa. Sehingga di sini bisa diketahui kenapa sih Singapura dengan Malaysia lebih tinggi Singapura? Ya karena kan Malaysia itu jumlah penduduknya lebih besar ya, lebih besar. Jadi 4 besar di dunia itu kan Cina, kemudian Amerika, kemudian ada India, kemudian di situ Indonesia, itu 4 negara terbesar yang jumlah penduduk ya, jumlah penduduknya terbesar ya. Sehingga pembaginya itu banyak kalau Amerika, kalau Indonesia, kalau Singapura sedikit. Indonesia juga kenapa? Ya karena jumlah penduduknya kan lebih besar daripada Malaysia, sehingga per kapitanya itu lebih besar Malaysia karena faktor pembaginya juga itu lebih banyak ya. Jadi JNP dibagi dengan jumlah penduduk. Kategori negara berdasarkan pendapatan per kapita menurut Bank Dunia. Menurut World Bank, apakah ini negara tadi itu negara berpendapatan rendah, menengah, tinggi, maka dilihat dari pendapatan per kapitanya. Ini kategori menurut World Bank ya. Jadi kalau pendapatan per kapitanya lebih kecil dari 825 US dollar, maka dia termasuk negara berpendapatan rendah, low income countries. Kalau pendapatan per kapitanya 286 sampai dengan 3225, maka dia termasuk negara berpendapatan menengah rendah atau low middle income countries. Kalau pendapatan per kapitanya 3226 sampai dengan 10.065, maka dia termasuk negara berpendapatan menengah tinggi. Kalau lebih besar daripada 10.000 US dollar, berarti negara berpendapatan tinggi atau negara kaya. Nah, tadi Indonesia ada di 4.000-an, berarti ada di kisaran ini, negara pendapatan menengah tinggi ya, termasuk kategori itu. Tadi Singapura, Inggris, kemudian tadi Amerika, berarti masuk negara kaya karena itu di atas 10.000 ya, di atas 10.000 US dollar pendapat per kapitanya. Nah, jadi negara ini negara kaya, negara berkembang, negara middle, negara miskin, itu kategorinya digunakan pendapatan per kapitanya. Nah, ini latihan soal. Indonesia pendapatan nasionalnya sekian, jumlah penduduknya sekian. Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina. Berdasarkan data di atas, hitung pendapatan per kapita masing-masing negara di atas
urutkan dari negara dengan pendapatan per kapita tertinggi ke terendah. Maka caranya gimana? Ini tadi rumusnya. Rumusnya adalah ini, JNP atau pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Jadi kalau ada soal kayak gini gimana? Tinggal pendapatan nasional yang ini ya dibagi dengan jumlah penduduknya. Pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk, hasilnya adalah pendapatan per kapita. Jadi kalau Indonesia gimana? 900 miliar dibagi dengan 210 juta. Ini angka contoh ya. Ini tidak menggambarkan jumlah penduduk yang sesungguhnya. Ini juga sama. Ini contoh soal aja. Malaysia 500 miliar dibagi dengan 80 juta. Brunei Darussalam 750 miliar dibagi dengan 15 juta. Filipina 400 dibagi dengan 120. Hasilnya adalah seperti ini. Ini sudah saya hitung. Ini IPC-nya. Berdasarkan soal ini, maka IPC-nya adalah yang ada di paling ujung. Berarti kalau diurutkan, Brunei Darussalam ya, Brunei Darussalam itu paling tinggi, yang keduanya adalah Indonesia, yang keduanya adalah Malaysia ya, Malaysia. Ini soalnya salah nih, jawabannya harusnya Malaysia dulu. Ini 6 titik nih, kurang titik ya. Jadi Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, Filipina. Ya. Ini saya koreksi nih. Jadi yang betulnya Brunei Darussalam, Malaysia, baru Indonesia, terakhir Filipina. Ini urutan negara dari tertinggi ke terendah berdasarkan pendapatan per kapitanya. Nah, itu poin pertama dalam video ini, yaitu tentang konsep pendapatan nasional yang mencerminkan kemakmuran kesejahteraan suatu negara, yang menjadi dasar penggolongan negara kaya, negara berkembang, negara miskin, dan seterusnya. Yang kedua, yang akan kita bahas di video ini, yaitu tentang distribusi pendapatan. Saya ingin mengawali dengan pertanyaan ini. Mengapa ada orang yang memiliki puluhan mobil mewah, di garasinya itu mobil mewah banyak, ya? Dan dalam waktu bersamaan terdapat orang yang sulit mencari makan. Untuk mencari makan saja susah, harus minta-minta. Tinggal di perumahan kumuh di pinggir sungai. Tapi sisi lain orang yang di garasinya mobil mewah banyak itu juga tidak sedikit orang seperti itu. Kenapa terjadi timpang seperti itu? Ya, ini contoh ilustrasi aja nih. Ini gambar saya ambil dari Google ya. Ini ilustrasi saja. Satu sisi ini seorang artis, mobilnya mewah-mewah, Lamborghini, miliaran harganya, 4 miliar, 7 miliar, 10 miliar. Ya. Sisi lainnya ada ibu-ibu bawa anak usia sekolah harus mengemis, memulung sampah. Kenapa ada orang yang sangat kaya, kenapa ada orang yang sangat miskin seperti ini? Untuk mencari makan aja harus seperti ini, bahkan membawa anak yang harusnya usia sekolah. Kenapa? Ini makanya kalian yang bisa sekolah sampai SMA, madrasah aliyah harus bersyukur ya. Karena ada saudara kita yang seperti ini tuh. Harus mulung, harus minta-minta dengan ibunya, tidak bisa sekolah. Kita bersyukur bisa sekolah. Alhamdulillah. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua kita. Nah, kenapa terjadi ketimpangan seperti ini? Nah, jawabannya adalah di sini. Jadi distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan. Nah, pendapatan nasional yang diperoleh suatu negara selama periode tertentu menggambarkan pendapatan yang diperoleh oleh para pemilik faktor produksi. Ingat, salah satu definisi pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diterima oleh seluruh pemilik faktor produksi suatu negara selama 1 tahun. Jadi pendapatan nasional itu diantaranya menggambarkan pendapatan yang diperoleh para pemilik faktor produksi dalam suatu perekonomian. Dengan demikian, pendapatan nasional yang dihasilkan menggambarkan distribusi pendapatan yang diperoleh oleh pemilik faktor produksi. Tanah atau sumber daya alam, dia mendapatkan apa? Sewa. Faktor produksi tenaga kerja atau sumber daya manusia, dia mendapatkan upah. Ya. Faktor produksi modal, dia mendapatkan interest, bunga. Dan terakhir faktor produksi skill, dia mendapatkan profit. Ingat, dalam metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, di situ diakumulasikan total pendapatan yang dimiliki atau didapatkan oleh para pemilik faktor produksi. Rumusnya adalah RWI
P gitu kan, rent, kemudian wage, kemudian interest dan profit. Nah, berikutnya pendapatan nasional yang diperoleh suatu negara selama periode tertentu juga menggambarkan distribusi pendapatan yang diperoleh setiap sektor dan wilayah pembangunan. Setiap sektor industri, sektor manufaktur, sektor pertanian, gambaran tiap sektor juga menggambarkan distribusi pendapatan tiap wilayah pembangunan. Provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, ya, Jawa, luar Jawa, itu menggambarkan itu. Kemudian distribusi pendapatan nasional merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kemakmuran suatu negara. Nah, tadi konsep pertama untuk mengetahui kemakmuran adalah dari sisi pendapatan per kapita. Yang kedua, untuk bisa mengetahui kemakmuran suatu negara bisa dilihat dari distribusi pendapatannya. Ya, apakah merata atau timpang distribusi pendapatannya? Karena kemungkinannya itu dua utama, ya. Apakah merata distribusi pendapatannya atau justru timpang distribusi pendapatannya? Ya, ini gambaran dari kemakmuran satu negara. Berikutnya, distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan sebagainya. Kenapa distribusi pendapatan harus merata? Karena kalau distribusi pendapatan merata, ya, bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi tumbuh, orang punya pendapatan merata, orang datang ke pasar, orang belanja di situ, terpenuhi kebutuhannya, ekonomi tumbuh. Pengentasan kemiskinan karena dia punya pendapatan, kemiskinan berkurang, mengurangi pengangguran karena dia punya pekerjaan, mendapatkan gaji tadi dan sebagainya. Sebaliknya, jika distribusi pendapatan nasional tidak merata, maka akan melahirkan ketimpangan. Jadi kalau merata akan melahirkan pertumbuhan, kemiskinan berkurang, pengangguran berkurang. Ya. Tapi kalau tidak merata, maka kemiskinan, maka ketimpangan. Nah, untuk mengetahui tingkat pemerataan distribusi pendapatan, suatu negara dapat diketahui dengan grafik yang dinamakan kurva Lorenz. Jadi merata tidak sih distribusi pendapatan suatu negara? Dalam teori ekonomi ada yang disebut dengan kurva Lorenz. Nah, kurva Lorenz. Kurva Lorenz ini adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dengan distribusi pendapatan. Jadi sebaran distribusi pendapatan dengan jumlah penduduk. Ya. Jadi kurva yang menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dengan distribusi pendapatan, yang disebut dengan kurva Lorenz. Nah, ini kurva Lorenz-nya. Kalau ini kurang jelas, ya, karena ini faktor pencahayaan, ini terang gambarnya, nanti bisa di deskripsi video ini di bawah, nanti bisa diunduh, ya, PowerPoint-nya bisa langsung dilihat atau bisa di Google, di media sosial, di YouTube, di mana itu banyak tentang kurva Lorenz. Jadi kurva Lorenz seperti ini. Garis vertikal menggambarkan distribusi pendapatan, garis horizontal menggambarkan distribusi penduduk, distribusi distribusi pendapatan. Sumbu vertikal menunjukkan persentase pendapatan dan sumbu horizontal menunjukkan persentase jumlah penduduk. Kurva Lorenz ditunjukkan oleh garis OBA. Jadi ini O, kemudian B, kemudian A. Ini kurva Lorenz namanya. Kurva Lorenz. OBA, ya. Distribusi pendapatan dikatakan merata jika kurva Lorenz itu garis diagonal OA pada titik tersebut 40% pendapatan diterima oleh 40% jumlah penduduk atau 60% pendapatan diterima oleh 60% jumlah penduduk. Ya. Nah, jadi poinnya ini aja dulu. Ini ada persentasenya, nanti tafsirnya di bawah dulu. Saya fokus ke sini dulu. Jadi kurva Lorenz itu OBA dikatakan merata kalau mendekati garis diagonal ini. Semakin mendekati garis diagonal ini berarti semakin bagus pemerataannya. Semakin ke bawah kurvanya berarti semakin timpang distribusi pendapatannya. Ya, ini bisa ditafsirkan juga. Ini ada di bawahnya nih.
Jika garis diagonal A pada titik tersebut 40% pendapatan diterima oleh 40% jumlah penduduk, atau 60% pendapatan diterima oleh 60% penduduk. Jadi pada titik ini, pada titik O dan A ini 40% pendapatan diterima oleh 40% jumlah penduduk. Jadi 40%, 40%, 60%, 60%. Makanya titik-titiknya dihubungkan, titik ini digariskan. Nah, itu berarti distribusi pendapatan merata. Tapi kalau semakin jauh ke sini, berarti terjadi ketimpangan. Nah, semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal, jadi semakin jauh dari sini, semakin ke sini, ya, semakin tidak merata distribusi pendapatan yang ada pada suatu negara, atau telah terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Kalau tidak merata berarti terjadi ketimpangan. Apa yang bisa kita lihat? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang mobil mewah banyak, orang memiliki mewah banyak, tapi yang pengemis juga banyak. Perumahan kumuh banyak. Ilustrasi Jakarta, misalkan hotel berbintang 5, mobil mewah banyak, tapi juga perumahan kumuh banyak. Nah, indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan adalah dengan koefisien Gini atau indeks Gini. Nah, jadi konsep kurva Lorenz ini ada hubungan dengan indeks Gini. Indeks Gini itu apa? Indeks Gini atau disebut juga dengan koefisien Gini atau Gini rasio. Jadi kalau membaca buku ada koefisien Gini, ada indeks Gini, ada rasio Gini. Apa itu? Indikator yang menunjukkan ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai indeks Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Saya langsung ke sini nih. Saya langsung ke sini. Nah, ini. Jadi 0, 1. Angka indeks Gini itu antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 berarti pemerataan pendapatannya makin bagus. Semakin mendekati angka 1 berarti semakin timpang. Ya, misalkan ini misalkan contoh kasus, jika indeks Gini atau rasio Gini Indonesia 2020 0,7, berarti mendekati ini ya, berarti mendekati 1, 0,7. Singapura rasio Gini rasionya 0,2, maka maknanya apa? Maka maknanya berarti Singapura distribusi pendapatannya lebih merata dibanding dengan Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia 0,7 mendekati 1. Singapura mendekati 0. Nah, di gambar ini mendekati 0 berarti pemerataan bagus, mendekati 1 berarti ketimpangan. Jadi kalau 0 gimana? 0. Kalau 0 berarti pemerataan pendapatan sempurna, bagus. Kalau 1 bulat gimana? Kalau 1 ketidakmerataan pendapatan sempurna, tidak merata, timpang, atau ini sangat sempurna. Itu. Ini indeks Gini di 5 provinsi di Indonesia. DKI 0,3, Jawa Barat 0,4. Berarti Jawa Barat lebih timpang ya. Di DKI ini data BPS nih. Lebih timpang. Jawa Timur 0,3, Jawa Tengah 0,38. Ini Jawa Tengah lebih timpang daripada Jawa Timur. Papua 0, Papua lebih bagus ya. Ya, lebih bagus. Ini data BPS. Data BPS saya ambil dari websitenya BPS Maret 2020. Tahun ini ya, di triwulan pertama ini datanya. Yang angka-angka ini menunjukkan angka ketimpangan distribusi pendapatan semakin mendekati 0 berarti semakin merata, semakin mendekati 1 berarti kurang merata. Nah, ini terakhir ketimpangan distribusi pendapatan menurut Bank Dunia. Ini ya, ini tafsirnya. Ketimpangan dikatakan tinggi kalau kelompok 40% termiskin pengeluarannya lebih kecil dari 12% keseluruhan pengeluaran total suatu negara, ya. Termasuk tinggi ketimpangannya. Kelompok 40% termiskin pengeluarannya 12 sampai 17% dari keseluruhan pengeluarannya. 40% termiskin ya. Termasuk sedang moderat. Kelompok 40% termiskin pengeluarannya lebih besar dari 17% keseluruhan pengeluaran. Itu berarti rendah. Ini kategori berdasarkan Bank Dunia ya. 40% ini juga diambil diantaranya dari kurva ini. Jadi kurva Lorenz tadi itu ya. Ini kan kategori 40, 60. Nah, ini tafsirannya diantaranya gitu. Jadi kalau
Tadi kan kalau garis vertikal ini menggambarkan ini. Pada titik tersebut 40% pendapatan diterima oleh 40% jumlah penduduk, atau 60% diterima oleh 60%. Bank Dunia mengkategorikan ini, ya, mengkategorikan mana itu ketimpangan tinggi, moderat, sedang, kategorinya ini. Ini bisa dibaca, disimak lagi di PowerPoint yang bisa diunduh di bawah video, atau kalau yang belajar di Man 1 Cianjur, saya share melalui grup WA grup mata pelajaran ekonomi dalam pembelajaran daring kita. Demikian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar, ya, atau bisa dikirim japri melalui nomor WA saya. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat, belajar ekonomi itu mudah, insya Allah. Gitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.